Rasulillah wa kulli mujahidillah di akhirat ya Allah. Kawasarna bismillah wa bil haqi Rasulillah wa kulli mujahidillah di akhirat ya Allah. Bu, ya. Keuntungan seisep. Saya tidur di jalanan. Kalau nggak ngisengin orang, nggak nyiksain orang, nggak ngusilin orang, nggak cari masalah, nggak bikin perkara, nggak bikin kekacauan, mending. Ya. Nggak apa-apa mah. Tapi tidak, saya malah baik hidup di jalanan. Ya. Emil, ada wa Emil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Tadi itu ada Bang Emil ya, biasa teman-teman tetangga kampung saya di sini. Dia orangnya baik dan selalu menghibur dikala lagi sepi ya. Ini suasana pagi hari teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi aktivitas harian di warung sembako. Di video kali ini kita share lagi kegiatan saya, kegiatan harian di warung sembako dan beberapa tips dalam mengelola usaha warung sembako agar sukses berkembang dengan baik ya teman-teman. Banyak banget cara-cara untuk supaya warung kita itu lebih sukses lagi, lebih berkembang lagi, lebih menghasilkan lagi, lebih menguntungkan lagi ya. Ini ada beberapa cara yang menurut saya paling efektif ya dalam mengelola usaha sembako dengan 5 cara ini ya teman-teman. Apa saja sih cara-caranya? Ikutin terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ke video selanjutnya, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selalu hadir mensupport saya, mendukung saya sehingga saya sampai sekarang masih tetap konsisten berbagi ataupun sharing kegiatan-kegiatan saya di warung sembako. Ucapan terima kasih banyak untuk Pak Dipa Hima yang selalu support saya dari dulu sebelum saya monet sampai sekarang. Alhamdulillah terima kasih banyak. Dan juga untuk Kak Talia Adam yang sudah support saya juga. Alhamdulillah terima kasih banyak ya. Semoga berkah selalu rezekinya, selalu Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi, yang lebih berlimpah lagi ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang selalu hadir, berkomentar positif, memberikan support, memberikan semangat kepada saya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu, pokoknya semuanya aja deh yang sering berkomentar, yang sering nonton video-video saya. Alhamdulillah tanpa kalian itu saya bukan siapa-siapa ya. Terima kasih banyak semuanya. Berkah selalu ya teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan dalam setiap aktivitasnya, diberkahkan juga rezekinya, amin ya rabbal alamin ya. Oke, selanjutnya ke sharing saya berikutnya tentang persembakoan ya, tentang usaha warung sembako ya. Ini menurut saya setelah saya rasain gitu ya, setelah saya rasakan beberapa tahun menjalani usaha warung sembako ini, ada beberapa hal poin penting yang harus kita perhatikan dalam mengelola usaha sembako ini agar usaha kita itu terus berkembang dan sukses ya, dan kita juga mendapatkan hasil yang maksimal ya tentunya. Dan beberapa tip itu adalah salah satunya itu dari hal pelayanan kita teman-teman. Hal pelayanan, memberikan pelayanan kepada para pelanggan itu, kepada para konsumen itu sangat penting banget di warung sembako ya. Karena dari cara melayani kita itu, para pelanggan tuh menilai kita itu baik atau tidak gitu dalam mengelola usaha sembako. Misalnya kita tuh terlalu temperamen gitu ya, seperti itu. Aduh mohon maaf ya, ini kesel mulu lidahnya ya. Dan ada beberapa orang yang mungkin seperti itu, melayani pembeli itu dengan secara kasar gitu ya. Jadi melontarkan kata-kata yang kurang baik ataupun dari gerak-gerik tangannya yang secara melayani pembeli itu dengan kasar gitu ya. Entah itu secara melempar barang ataupun menarik uang dari pelanggan, itu juga salah satu pelayanan ya yang harus kita perhatikan ya. Bisa nggak sih lembah lembut gitu ya, sopan santun kepada para pelanggan, entah itu dia anak kecil ataupun orang tua ataupun remaja gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat hal penting banget yang harus kita perhatikan di warung ya. Ada kalanya memang kita bercanda dengan pembeli, namun kita lihat sikon juga, lihat
kondisi juga mereka ya. Jika memang terburu-buru, nggak mungkin kita ajak bercanda dulu, ajak ngobrol dulu, nggak mungkin seperti itu ya. Jadi kita harus juga memperhatikan kondisi dan situasi pelanggan tersebut ya. Kita tuh harus melayani pembeli itu dengan bukan secara ramah aja ya, tapi ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan dari gerak-gerik tubuh kita, entah itu dengan mimik muka ataupun dengan secara gestur tubuh kita ya, dalam melayani pembeli itu secara bagaimana gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang bilang tuh tegeg gitu. Tegeg itu artinya apa ya namanya ya, kaku ataupun kasar gitulah, seperti itu ya dalam melayani pembeli. Jadi kita tuh harus bisa tarik ulur kepada para pelanggan saat memilih-milih barang belanjaan gitu ya. Namanya orang beli itu kan biasanya lama-lama milih gitu ya, milih ini milih itu. Kadang-kadang ada juga yang nggak jadi gitu ya. Nah itulah kesabaran kita tuh diuji di situ ya. Misalnya kita buru-buru mau ke belakang atau mau makan gitu ya, apalagi pas jaganya sendirian gitu, itu yang hal membuat saya paling lama-lama banget sih milihnya gitu. Ayo dong cepetan, saya tuh kebelet, seperti itu contohnya ya teman-teman. Nah ada rasa-rasa gimana gitu kita di dalam si penjual ini dan ingin segera selesai melayani pembeli tersebut. Nah itulah ya yang harus kita perhatikan, seperti itu ya contoh-contohnya teman-teman. Kadang ada yang suka bilang gini, ih si akang mah kasar banget sih melayani pembeli, seperti itu ya. Seperti itulah namanya di warung itu begitu ya teman-teman. Isi teteh mah begitu banget sih melayani orang gitu kan ya, nggak baik tuh kayak gitu. Ada yang seperti itu juga teman-teman ya. Sepintar-pintarlah kita lah di warung sembako itu supaya orang lain nyaman berbelanja tuh. Kita tuh bagaimana sikap kita gitu ya teman-teman. Jadi itu juga hal yang harus kita perhatikan. Yang kedua, hal yang membuat kita sukses berdagang itu dengan cara kita melengkapi barang yang kita jual ini. Lengkapilah barang-barang yang kita jual ini agar pelanggan pun lebih senang ya, dimudahkan dalam segala keperluannya. Semakin mudah mereka mencari keperluan dalam rumah tangga, semakin mudah juga mereka mencari keperluan dalam keperluan sehari-harinya, misalnya alat tulisnya, alat kebersihannya, ataupun apapun yang dibutuhkan para pelanggan. Seperti itu ya namanya di warung sembako itu. Pastilah ada beberapa macam barang yang bukan hanya barang sembako aja teman-teman. Itu juga hal yang sangat harus kita perhatikan, karena semakin lengkap barang kita yang dijual ini, semakin senang juga para pelanggan berbelanja ke kita, karena di warung kita itu semua serba ada gitu, serba komplit. Jadi pelanggan pun makin sering berbelanja, makin senang gitu ya, nggak usah jauh-jauh mencari barang kebutuhannya, karena di warung kita juga tersedia. Yang selanjutnya, poin ketiga, agar warung kita itu sukses berkembang dan kita pun mendapatkan penghasilan yang maksimal, kita harus menjual beberapa barang ini secara murah. Murah itu berarti bukan tidak mengambil keuntungan ya, berarti kita menjual barang-barang itu secara murah itu misalnya dengan harga di wilayah kita itu berapa harga barang tersebut, itu juga salah satu murah menurut saya ya. Dan apalagi jika memang kita bisa menjual di bawah harga pasaran di lingkungan kita, misalnya beda 200, beda 300 gitu ya, itu juga salah satu penarik untuk para pelanggan, untuk para konsumen agar selalu berdatangan ke warung kita. Karena di barang-barang sembako ini beda sedikit aja, beda 200 rupiah aja, pasti bakalan pindah ke warung lain ya teman-teman. Apalagi jika belinya banyak kan berkelipatan pastinya ya. Jadi dikalikan 5, dikalikan 10 barang tersebut, lumayanlah ada selisih 1.000 rupiah, bisa buat beli micin, bisa buat beli garam, seperti itu ya contohnya ya. Jadi harga-harga murah ini yang menjadi daya tarik tersendiri untuk para konsumen, para pelanggan kita ya. Dan kita pun bisa menyesuaikan dengan harga jual barang di daerah kita teman-teman. Yang penting ada untungnya lah gitu ya, jangan terlalu besar mengambil keuntungan, apalagi di barang-barang sembako ini. Selanjutnya poin yang keempat, agar warung sembako kita itu sukses berkembang dengan baik dan berpenghasilan secara maksimal, kita harus perhatikan juga ya, jangan keseringan tutup warung kita. Karena jika kita keseringan tutup warungnya, dipastikan pelanggan pun akan merasa kecewa ya si teteh tutup lagi gitu ya. Sedangkan saya tuh senang banget berbelanja di dia gitu, di warung dia senang banget karena pelayanannya baik, harganya lumayan murah dan lumayan lengkap gitu.
Jadi saya tuh harus mencari barang ini jauh deh ke warung lain seperti itu ya. Salah satu contohnya misalnya karena sering tutupnya warung kita itu akan berpengaruh juga kepada kita ya. Selain pelanggan kita itu akan berpindah ke warung lain, dan dipastikan juga penghasilan kita akan menurun, akan merosot ya. Barang-barang pun tidak cepat terjual, mungkin bisa saja mengakibatkan barang-barang kita itu jadi expired karena terlambat terjualnya gitu ya. Dan mungkin juga bisa rusak barang-barang kita karena kita keseringan tutup warungnya gitu ya teman-teman. Dan banyak hal-hal lain yang membuat usaha kita itu terganggu karena kita sering tutupnya warung. Oke, yang selanjutnya poin yang kelima ini adalah hal terpenting juga dalam usaha kita teman-teman. Kita itu dalam usaha itu harus dibarengi dengan doa ya. Dibarengi dengan doa. Usaha tanpa doa itu sama dengan sombong gitu ya. Tidak bisa meminta, tidak bisa seimbang dengan kondisi keimanan kita ya, seperti itu. Namanya kita orang muslim, pastinya lebih baik dalam hal apapun kita berdoa dulu dengan niat terlebih dahulu teman-teman ya, karena semua amal perbuatan itu tergantung niat kita gitu, seperti itu kata Pak Ustadz, kata Bu Ustazah, seperti itu ya teman-teman. Jadi apapun usaha kita itu harus dibarengi dengan doa gitu ya, supaya lebih berkah lagi, supaya lebih dimudahkan lagi ya. Biarpun kita dapat musibah, dapat ujian, jadi kita bisa lapang, bisa sabar menghadapi masalah-masalah tersebut, seperti itu ya. Berdoa dan bersyukur itu adalah salah satu hal penting yang membuat usaha kita itu agar bisa lebih berkembang cepat dan lebih dimudahkan lagi gitu ya teman-teman, lebih berkah lagi seperti itu. Dan jika pun memang belum waktunya, kita bisa lebih sabar lagi dalam mengelola usaha ini. Dan kita juga harus memperhatikan beberapa poin lagi yang harus kita perhatikan dalam mengelola usaha sembako itu ya. Tapi itulah 5 hal ini yang paling penting menurut saya teman-teman. Dan ini yang paling akhir itu hal yang paling penting juga untuk mengisi rohani kita. Berdoa dan bersyukur itu adalah hal yang paling wajib ya setiap hari kita lakukan teman-teman, yang itu membuat kita lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman dalam usaha apapun teman-teman ya. Nah itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.